rencanakan dan yang sedang Tuhan kerjakan dan laksanakan untuk membawa kepada kesempurnaan. Firman Tuhan akan menjadi tuntunan untuk kami dipastikan tiba dalam keadaan menikmati apa yang Tuhan rancangkan sejak semula. Maka diberkatilah kami yang pada pagi hari ini bersepakat bersama hamba-Mu berkata, terjadilah dalam hidup kami seperti yang firman Tuhan katakan ini. Dalam nama Yesus penguasa atas hidup kami, bersepakat kami berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, umat Tuhan dipersilakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa bersama-sama dengan umat Tuhan beribadah di GBIS Elohim. Kalau yang ibadah pagi, ini pertama kali saya bisa bersama dengan umat Tuhan. Tapi di yang ibadah sore biasanya beberapa kesempatan saya pernah bersama dengan umat Tuhan. Terima kasih Om Yofi memberi saya kesempatan membagikan firman Tuhan ini. Saya mengenal beliau pada kesempatan di persekutuan doa di Sumpil. Mungkin beberapa dari saudara pernah mengetahui tentang persekutuan doa tersebut. Karena ini pertama sekali saya mungkin berkesempatan mengenal kebanyakan dari saudara-saudara, supaya nanti tidak terlalu merasa aneh. Sejenak saja saya akan membuka masker. Siapa tahu kita ketemu di luar sana, berkenalan dan sebagainya. Inilah saya, Kudus Pardede, orang Korea Utara, Sumatera Utara maksudnya. Saya bersama dengan istri dan kedua anak saya saat ini beribadah bersama dengan umat Tuhan di GBIS Elohim. Saya sampaikan firman Tuhan yang saya beri judul siapa dalang, siapa wayang. So posing dari dalang, so posing dari wayang. Gitu loh saudara-saudara. Saya akan mengajak kita membaca kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Ayat-ayatnya tidak saya taruh dalam PowerPoint, tapi saya yakin saudara-saudara membawa Alkitab bersama dengan saya juga, atau mungkin digantian saudara, tidak masalah. Mari kita akan cermati Kejadian pasal yang ke-12 dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Izinkan saya akan membacakan ayat-ayat ini sampai kepada ayat yang ke-20-nya. Dari ayat 10 demikian, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah.
Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita sedikit menarik mundur peristiwa sebelum kisah yang baru saja kita baca ini, atau mungkin ayat-ayat yang lebih awal di pasal yang sama, pasal yang ke-12, maka kita akan tahu bahwa sebenarnya Abraham telah menerima panggilan dari Tuhan untuk tinggalkan negeri. Salah saudaramu, keluargamu, pekerjaanmu, apa saja yang kau punya, pergilah atau berangkatlah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu jelas gak ada yang namanya GPS. Mungkin anak-anak muda atau yang biasa membawa kendaraan itu pasti tahu. Sekarang dengan begitu mudahnya, nggak tahu peta jalan, nggak perlu petunjuk, ketik saja alamatnya. Kalau itu terdaftar di Google, ikuti belok kiri, belok kanan dan sebagainya. Zaman itu tentu tidak ada. Dan Abraham tidak tahu sama sekali seperti apa negeri yang akan dia tuju. Saya yakin beberapa dari Bapak Ibu, saudara-saudara pernah yang namanya pindahan, pernah yang namanya bahkan gak cuman pindahan sama-sama di Malang, tetapi luar kota, luar pulau, bahkan mungkin luar negeri. Tapi belum ada kayaknya yang pindahan luar angkasa gitu, belum ada. Saudara bisa bayangkan, saya sendiri beberapa kali pernah melakukan pindahan, baik sebelum menikah sampai setelah punya keluarga. 5 tahun yang lalu paling terakhir, boleh dikatakan istilahnya bedol deso gitu ya, saat keluarga dengan barang sekaligus dari Bandung untuk kemudian sekarang 5 tahun terakhir ini ada di Malang. Nah, betapa repotnya, dan untuk itu memang saya harus tahu seperti apa tempat yang kami tuju, datang sebelumnya, lihat, dan kemudian pertimbangkan juga transportasinya, pekerjaan yang akan aku lakukan, dan segala macamnya. Repotnya luar biasa. Tapi Abraham tidak punya semua informasi ini. Jadi kita bisa mengatakan ketika akhirnya Abraham mengikuti apa kata Tuhan, ini benar-benar melangkah dengan tindakan iman. Ngerti apa-apa, pokoknya belas derek peristiwa. Saudara-saudara, ketika kita melihat peristiwa ini, sebenarnya ini adalah sebuah langkah yang orang dunia pasti berkata, ini bonek, beneran, bondoneka, gak ngerti apa-apa kok ya, wani-waninya pindahan bedol deso. Tapi saudara-saudara, kita lihat satu hal di sini, itu dilakukan oleh Abraham berdasarkan pengenalannya. Setelah dia mengenal siapa Tuhan, dan kemudian ketaatannya, keyakinannya akan apa yang sedang Tuhan rencanakan. Bahasanya kalau mengikut judul tadi, wes Tuhan, pokoknya Tuhan jadi jalan, aku jadi wayang. Itu sudah merupakan langkah yang awal, dan itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Tapi saudara, kita membaca baru tidak terlalu jauh dari perjalanan yang telah begitu rupa dilakukan oleh Abraham. Rupanya yang namanya ketahanan ini juga bisa menurun. Kita tahu di masa pandemi seperti sekarang, itu yang orang yang sehat walafiat hari ini kita dengar besoknya masuk ke rumah sakit, tidak lama sudah berpulang ke rahmatullah. Dan itu sering sekali terjadi karena apa, saudara-saudara? Sering sekali karena ketahanan tubuhnya, stamina, istilah yang dipakai oleh mereka yang mungkin di dunia medis, menurun. Bisa karena kelelahan, karena kurang gizi, atau mungkin karena penyakit bawaan yang membuat daya tahannya menurun. Dan rupanya hal yang sama juga bisa terjadi dalam perjalanan iman kita, yang awalnya kita percayakan Tuhan menjadi dalangnya, kita tunduk turun sepenuhnya, tapi kali ini kita mengalami penurunan, kita mengalami pelemahan, kita mulai beralih kepada sebuah pemikiran rasa-rasanya yang sekarang ini
tidak cukup menjanjikan. Sering sekali kita lihat langkah awal yang sekalipun baik, yang sekalipun kita mulai perjalanan bersama Tuhan begitu bersemangat, begitu bergairah, tapi di perjalanan tahun kesekian, tahun belasan menjadi anak Tuhan, melemah. Tidak jarang orang-orang seperti ini mungkin sudah tidak lagi ada di tengah-tengah kumpulan orang percaya, tidak lagi merindukan bersama-sama dengan umat Tuhan, bertemu Tuhan pada hari Minggu seperti sekarang, atau apapun yang menjadi penyebabnya. Saudara, kita lihat rupanya itu terjadi dalam kehidupan Abraham. Ketahanan yang menurun, awal yang baik di permulaan tidak menjamin kemenangan di akhir perjalanan. Karena kalau kita bertanya atau mungkin mendengar kesaksian, ya 20 tahun lalu aku waktu kenal Tuhan, pada waktu jatuh cinta tresno karo Gusti, wah pokoknya dengan dia KKR mungkin jalan kaki berapa jam, pokoknya dilakoni. Saya ingin saudara, apakah kita masih memiliki gairah semangat yang sama? Baru mungkin hujan sedikit saja. Sering sekali di beberapa gereja ketika saya berkesempatan diundang untuk menyampaikan firman Tuhan, lalu kemudian pas hujan, biasanya gembala sidang itu sudah diri belakang, kok ya masuk sini, kemudian lihat sini kok yang kosong gitu ya, lalu kemudian minta maaf, aduh minta maaf banyak jemaat tidak hadir. Saya bilang, nggak usah mikirin, justru saya senang ketika hujan datang dan yang hadir ini menunjukkan bahwa stamina mereka tidak menurun hanya karena hujan, hanya karena mungkin kemacetan, hanya karena alasan-alasan yang terlalu mudah untuk diciptakan. Saudara-saudara, dibutuhkan satu ketahanan, stamina, dan ketahanan itu pada akhirnya diuji. Bagaimana kita tahu seseorang itu memiliki ketahanan atau stamina? Bagaimana kita tahu seseorang itu cukup sehat? Ya sederhana saja, ketika dia bersentuhan atau terpapar dengan macam-macam sakit penyakit. Sebenarnya yang namanya virus atau mungkin bakteri atau apapun namanya kuman itu bukan baru setahun terakhir setelah pandemi ini, saudara. Mungkin jenisnya aja yang baru, tapi cara kerjanya, tapi keberadaannya pada waktu kita belanja di pasar, ketemu tonggo, atau mungkin siapa saja dan dalam keadaan bagaimanapun mereka ada. Cuma ketika itu ketahanan tubuh kita mungkin cukup baik, nggak jadi jatuh sakit. Dan hari-hari ini kenapa? Ya, itu saudara-saudara, ketahanan. Dan itu sebabnya mengapa diperlukan sebuah atau Tuhan merancang, mendesain adanya satu ujian ketahanan iman. Abraham sudah menaati Tuhan dengan memulai perjalanan dengan iman. Namun kini negeri perjanjian itu yang Tuhan pernah katakan itu akan menjadi negeri yang berlimpah susu dan madu. Tentu istilah ini mirip kalau di Indonesia itu negeri yang makmur subur, itu seperti yang kalau dilambangkan dengan padi dan kapas. Padi melambangkan kecukupan pangan, kapas melambangkan kecukupan sandang. Padi dan kapas loh saudara, bukan kapas dan padi. Kenapa? Kalau bagi kami orang kalau saya perhatikan di banyak hidup orang, mungkin mereka yang biar kalah nasi, asal jangan kalah aksi. Artinya soal tampilan itu nomor satu. Mungkin gak punya beras di rumah, wes ropopo, tampil. Bagi kami orang Batak terbalik saudara, memang harus bukan sandang pangan gitu. Pangannya nomor satu, tampilan nomor kesekian. Tapi yang manapun itu saudara, kita lihat di sini, rupanya apa yang Tuhan janjikan ini sudah mungkin mengalami pergeseran atau penyimpangan. Mungkin kalau Abraham di
nyanyi pada waktu itu, maka lagu favoritnya, kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kalau sebuah lagu dangdut, saudara, dia merasa kecewa dengan Tuhan karena Tuhan menjanjikan negeri ini akan berlimpah susu dan madu. Tapi kenyataannya, Anda membaca tadi ayat paling awal, ayat 10, ketika kelaparan timbul di negeri itu. Negeri mana? Negeri yang Tuhan sudah tuntun. Abraham dan keluarganya tiba menetap untuk, dan belum lama Tuhan sepertinya sudah mengingkari. Sebenarnya saudara-saudara, ini adalah ujian ketahanan iman. Sayang, pada waktu ini rupanya Abraham gagal. Dan kita lihat, seperti orang sekolah, kalau ujiannya gagal, apa yang harus mereka hadapi? Mengulang, saudara. Kalau kita membaca nanti pasal-pasal berikutnya, dan ada satu peristiwa di mana akhirnya nanti Abraham itu lulus dengan catatan membanggakan. Ketika kali ini Tuhan berkata, berikan anakmu Ishak. Kita tentu tahu kisahnya, saya tidak akan menyampaikannya karena nanti itu adalah khotbah yang berikutnya. Itu juga kalau diundang, bukan saudara-saudara. Yang saya masukkan di sini adalah, lihat peristiwa itu adalah setelah Abraham belajar dari kisah ini, di mana ketika dia diuji dan gagal, dan ternyata bukanlah sesuatu yang ringan, bukanlah sesuatu yang mudah, akibatnya cukup payah dan parah. Nanti kita lihat lebih jauh lagi. Saudara-saudara, ketika dalam kisah pewayangan ada yang namanya pakem semacam alur cerita, jalan cerita yang walaupun kalimatnya oleh dalang bisa berbeda, beragam. Kalau kali ini dia tampilkan kisah yang sama, kali berikut dia dalang lagi, ceritanya sama tapi kalimatnya beda. Nah, itu yang disebut pakem, saudara. Ketika pakem sekarang sudah menyimpang, yang menjadi pertanyaan, siapa kini menjadi dalang? Rupanya Abraham tidak suka dibuat wayang ketika ceritanya tidak seperti yang dia inginkan, ketika alurnya tidak seperti yang dia bayangkan, ketika peristiwa atau tahapan yang harus dia jalani dalam kehidupan sepertinya banyak jebakan, sepertinya lebih banyak lembah kekelaman, seperti lagu yang barusan kita nyanyikan, terinspirasi dari Mazmur 23. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Dan saudara, ketika pakem yang engkau sedang alami di dalam usahamu, keuanganmu, dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam masa depan anak-anakmu, atau tentang kesehatanmu, dalam hal apa saja, tidak seperti pakem yang kita sering dengarkan dikhotbahkan oleh Om Yofi atau hamba-hamba Tuhan siapapun di sini mengenai Tuhan memberkatimu, berkelimpahan, Tuhan akan menjagamu dari segala celaka. Oh, nyatanya kok bakal kayak mana? Saudara-saudara, siapa kini menjadi dalang? Nah, mari belajar dari pengalaman perjalanan Abraham dari bacaan kita ini. Kali ini Abraham berkata, Tuhan tidak becus menjadi dalang. Wes, aku hari sing dadi dalang ini. Tuhan mungkin dibuat jadi wayang, dia tidak disingkirkan, tapi dia akan menjadi Tuhan kalau dia seperti yang aku inginkan. Aku masih akan ke gereja asal hidupku masih berkecukupan atau berkelimpahan. Aku masih akan menjadi warga GBIS Elohim asal Anda mulai membuat pakemnya sendiri. Saudara-saudara, dengan memakai naluri dagangnya, sebenarnya saya bisa melihat dan kagum dengan Abraham dalam peristiwa ini, di mana dia sebenarnya punya kemampuan berdagang luar biasa. Seperti apa sih naluri dagang itu? Mereka selalu bisa melihat ada kesempatan. Mereka selalu lihat, nah ini dia, mumpung lagi pandemi, maka mungkin bisa saja tutup toko, karena memang itu tidak menguntungkan, orang kok tidak akan datang belanja dan sebagainya. Tapi segera manfaatkan
dagang online. Nah itu naluri dagang yang semacam ini pasti mereka bisa bertahan, mereka pasti mendapat keuntungan. Yang lain mengalami kebangkrutan, tapi kita akan justru mendapatkan kesempatan, keuntungan. Yang lain lagi resesi, kita resepsi. Pak, saudara-saudara, orang-orang yang memiliki naluri dagang ini selalu tahu apa yang menjadi keunggulan, keistimewaan, dan melihat kesempatan akan membuat ini menjadi merek dagangnya, menjadi keistimewaan yang tidak dimiliki oleh saingan. Apa yang menjadi keistimewaan ketika itu? Kita baca tadi, Sarai, istrinya, seorang yang cantik, seorang yang bahkan sedemikian rupa ceritanya tenar, selebritis. Kalau ada waktu itu mungkin televisi atau YouTube atau mungkin barangkali TikTok, nah pasti Sarai ini punya banyak sekali follower. Anak-anak muda pasti ngerti apa yang sedang saya maksudkan. Kalau dia punya channel tertentu, waduh, saya bisa membayangkan. Nah ini sesuatu yang bisa dijual. Saudara, kita lihat Abraham memakai naluri dagangnya. Dengan kata lain tadi, dia mau menjadi dalang untuk hidupnya sendiri. Tuhan memang ada, tapi dia hanya menjadi wayang sepanjang melakukan apa yang dia inginkan. Abraham memutuskan untuk berangkat ke Mesir. Nah, kisah yang barusan kita baca, itu peristiwanya adalah hijrah dari tanah perjanjian yang kelak namanya menjadi tanah Israel itu, lalu dia pindah ke desa ke Mesir. Saudara-saudara, ketika itu tanah perjanjian ini disebut kelaparan, sementara Mesir tampak lebih menjanjikan. Ini sesuatu yang sebenarnya setiap kita perlu pelajari sebenarnya. Cara bagaimana kita bisa melihat peluang yang Tuhan bukakan meskipun ini dalam kondisi keterdesakan, dalam kondisi ketika banyak mengalami kebangkrutan. Saya akan sangat salut jika saudara bisa melihat kesempatan apa, termasuk dalam membagi kesaksian iman kita, termasuk juga dalam membangun relasi dengan tetangga kita. Ini adalah momentum, kesempatan, peluang yang saya yakin Tuhan sedang bukakan. Sementara kita sama-sama mungkin mengalami kekurangan, tapi anak-anak Tuhan, jemaat GBIS Elohim harusnya menunjukkan kualitas hidup yang berbeda. Saudara-saudara, sayangnya dalam kisah ini, ketika Abraham menjadi dalangnya, kita cermati saudara satu hal, bahwa memang betul kelebihan bisa menjadi modal, bisa menjadi bekal. Tapi apabila tidak dikelola, tidak digunakan, atau dijalankan lepas dari kendali iman, maka ini akan justru membawa celaka. Justru ini bukan menjadi modal, tapi penyebab gagal. Kita lihat, pada waktu kita membaca kisah berikutnya, saudara-saudara, maka rupanya Abraham ingin membuat sebuah pakemnya, alur ceritanya sendiri. Dan memang kita membaca cara yang dia lakukan cukup jitu. Dia masuk ke Mesir setelah menyuruh Sarai mengaku sebagai adiknya saja, supaya tentu akan ada yang kesangsem, supaya ada yang akan tresno kepada Sarai, dan mereka merasa ada peluang. Dan kita lihat Sarai menikmati kenyamanan di istana. Abraham mendapatkan keuntungan. Tadi didaftarkan bahkan sangat banyak, mulai dari kambing, domba, lembu, sapi, keledai, budak, laki-laki, perempuan, keledai betina, unta. Waduh, tiba-tiba dia menjadi orang kaya, menjadi seorang konglomerat, padahal tadinya masih tinggal di kolong melarat. Kita lihat ini adalah sebuah cara yang jitu, berhasil, ya. Tetapi saudara-saudara, ada satu hal yang dia lupakan, yang dia abaikan ketika peran menyimpang dari pakem yang Tuhan maksudkan. Kira-kira akankah akhirnya, endingnya seperti buku cerita anak-anak yang berakhir dengan kalimat, dan mereka pun hidup berbahagia selamanya, and they live happily ever after. Sepertinya kisah ini berbeda, saudara-saudara. Selama
Abraham mencoba menjadi dalang untuk dirinya sendiri. Apa yang terjadi saudara-saudara? Hasilnya pertama-tama sukses, berhasil, kaya raya, seperti yang dia rindukan, impikan. Tapi saya harus lanjutkan kata tetapinya ini hanya untuk jangka pendek. Kecurangan, kebohongan yang mereka rencanakan Abraham dengan Sarai itu tidak akan berumur panjang. Perhatikan ini saudara, kecurangan, ketidakjujuran tidak akan berumur panjang. Setiap kali kita ulang tahun ada lagu wajibnya di Indonesia, panjang umurnya. Saya pernah mengatakan kepada pendeta senior yang saya kenal di Bandung dulu, pas ulang tahun, panjang umur ya om. Dia marah saudara, kami kaget. Lo kok marah? Jangan bilang panjang umur loh. Biasanya memang begitu om. Enggak, karena aku tidak mau panjang umur tapi sakit-sakitan. Benar juga saudara-saudara. Tapi bila panjang umur, sehat, diberkati Tuhan, itu yang saya mau. Jadi itu benar juga. Sayangnya karena yang ditarget, yang dikejar, yang diinginkan oleh Abraham ini hanya soal kekayaan, ini hanya soal kelimpahan. Betul dia mendapatkan, tetapi dia lupa masih banyak hal-hal lain menjadi penentu yang kita sebut dengan keberhasilan, kebahagiaan, terutama dalam jangka panjang. Yakobus sudah mengingatkan kita tidak tahu apa yang terjadi akan hari esok, dan kita bukan memegang kendali untuk hal itu. Nah, kalau begitu siapa yang harusnya menjadi dalang? Yang ngerti pakem, yang ngerti pakem jangka panjang sampai kepada akhir. Bukan cuma yang bisa membuat sebuah lakon yang hanya untuk 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Tapi saudara, hidup tidak hanya dirancang sesingkat itu. Maka kita lihat di sini saudara-saudara, akibat yang tidak diduga. Ternyata mungkin tadi mereka karena kelaparan lalu memilih pindah. Kali ini setelah pindah dapat kekayaan, dapat keuntungan, dapat kenyamanan. Rupanya lebih parah saudara. Kondisi kali ini saat Tuhan menyingkapkan kecurangan, kebohongan mereka. Sekarang di depan mereka ada raja yang mereka bohongi, lengkap dengan semua punggawanya, tentaranya, dengan satu kali perintah, maka kepalanya akan bilang selamat tinggal kepadanya. Saudara tahu ini kondisi yang parah dan payah. Kalau bukan karena Tuhan masih memegang kendali, maka kisah Abraham hanya akan berhenti di Kejadian pasal 12. Tidak akan ada lagi kisah-kisah berikut yang sampai anak sekolah minggu pun akan menyanyi Bapak Abraham, Bapak orang percaya. Gak akan ada kisah-kisah yang menginspirasi dengan pemberian atau pengorbanan dari Ishak. Belum lagi kelak dari keturunannya lah juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus, anak Abraham itu akan berlanjut. Dan saudara perhatikan ini, akibat yang kita tidak bisa duga kalau kita mencoba menjadi dalang bagi hidup kita sendiri. Dalam peristiwa ini bahkan yang tidak bersalah ikut menanggung derita. Firaun dalam kisah ini bukanlah pihak yang salah. Ketika dia tahu Sarai masih lajang, ya bisa dong, pokoknya sobok suap dengan sekian banyak agar nanti Sarai akan diberi oleh Abraham yang mengaku sebagai abangnya, saudaranya, masnya, untuk saya nikah. Tidak salah, tapi mereka menanggung akibat. Abraham dan Sarai pun sebenarnya hanya tinggal dihabisi seketika itu. Tapi dalam kondisi seperti inilah Tuhan masih bermurah hati. Kita mungkin saja bisa salah, keliru, tapi puji Tuhan dia tidak tinggalkan, dia tidak lupakan, dia tidak berkata rasakno, dia tidak berkata ya itu kan goro-goro salam dewi, sekarang tanggung. Ya betul, Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita menanggung konsekuensi dari kesalahan kita. Tapi kalaupun Tuhan izinkan itu terjadi, dia tidak meninggalkan kita. Dia masih ada jalan. Jalannya apa saudara-saudara? Tuhan mengambil alih kembali sebagai dalang. Ketika mereka sudah kritis,
dan begitu sudah dalam kondisi yang begitu parah dan payah, Tuhan kembali menjadi dalang lagi. Di ayat 17 sampai ayat yang ke-20 tadi kita sudah membaca, ternyata ini dia sudah pakem Tuhan adalah keberhasilan jangka panjang, bukan model singkat, ringkas, mudah, instan. Seperti kalau dulu mau masak mie butuh belanja dulu, masaknya pakai arang dulu, lalu bumbunya. Sekarang tinggal 3 menit, air panas belum jadi, saudara. Tapi penyakitnya banyak, saudara. Jangan keseringan makan mie instan. Itu para medis selalu menganjurkan. Oke, nggak masalah, tapi jangan keseringan. Kenapa, saudara? Karena dalam jangka panjang jauh lebih banyak bahayanya. Nah, rupanya saudara-saudara ini yang Tuhan tunjukkan dalam kisah ini. Maka dibutuhkan penopang ketahanan iman. Kalau kita tahu bahwa perjalanan kita ini masih panjang, dibutuhkan apa yang diperlukan bukan hanya untuk hari ini, tetapi bagaimana nanti. Apa yang diperlukan? Keteguhan. Bukan orang yang gampang menyerah, bukan orang yang gampang ngambek, mandek, saudara-saudara. Keteguhan. Tetapi sekaligus juga dibutuhkan ini, kejujuran. Kenapa? Karena ketidakjujuran tidak berbuah panjang tadi, saudara. Jangan pernah berpikir hanya karena kita lolos satu kali, lalu Tuhan yang buka jalan, dan kemudian pasti aku akan ditolong lagi kalau berbohong lagi. Lagu lawas yang kami nyanyikan waktu masih remaja, Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Tapi kami tambahi versi kami sendiri, kami jadi dalangnya. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah, besok diulang lagi. Tuhan selalu ampuni. Itu kami menjadi dalang. Dan kalau Anda mencoba-coba untuk menjadi dalangmu, alami apa yang dijalani oleh Abraham. Kapok loh, saudara, tapi jangan kapok lombok. Mari kita sadari Tuhan punya rencana. Hidup dalam keteguhan dan kejujuran. Tuhan menyingkapkan ketidakjujuran dari kehidupan umatnya. Jelas ketika akhirnya ketahuan mereka bukanlah kakak adik, tetapi justru suami istri. Dari mana mereka tahu? Karena Tuhan yang menyingkapkan. Karena Tuhan yang menumpahkan tulah atas Firaun dan seisi istananya. Nah, kita lihat di sini, loh kok Tuhan justru membukakan aib dari umatnya. Jelas tujuannya bukan mempermalukan, bukan untuk menghancurkan, tetapi apa, saudara? Untuk memperbaiki, untuk membenahi. Tuhan tidak mau kita hidup terus-menerus dalam kondisi yang parah dan payah itu. Ya, tapi yang namanya diobati, dikoreksi, yang namanya diperbaiki itu nggak enak, saudara. Karena itu sesuatu yang harus benar-benar membukakan, menyingkapkan, membiarkan, diambil. Padahal itu merupakan sesuatu yang sudah kayak menyatu dengan diri kita. Nah, dari sononya aku supaya mau, ya. Tapi kalau engkau mau diperbaiki, kalau engkau mau dibenahi, maka engkau harus mengalami rasa sakit dalam level yang Alkitab jamin tidak akan melebihi kekuatanmu. Saudara-saudara, inilah yang Tuhan maksudkan. Pada waktu akhirnya Tuhan harus menyingkapkan Abraham. Aku harus menyatakan ini pertama-tama kepada Firaun. Memang itu akan membuat kamu bisa dihabisi, bisa dikuliti, bisa langsung mati. Tetapi ingat, kalau aku jadi dalangnya, endingnya, akhirnya itu tidak seperti itu. Puji Tuhan, Dia masih mau menjadi dalang kembali. Meskipun kita mungkin sudah pernah mendepak, meskipun kita mungkin sudah pernah menggesernya, meskipun kita sudah pernah mengambil alih peran Tuhan menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, ketika kita membaca kisah ini, kita akan melihat rupanya karena Tuhan memang merancangkan bukan hanya sekedar keuntungan seketika atau mungkin kemenangan sesaat saja, tapi rencana jangka panjang. Maka lagu lawas kita itu benar adanya. Sing sabar lan mantap
tekan pungkasan. Itu benar saudara. Sing sabar mantep derek Gusti Yesus. Sing sabar lan mantep pikantuk ganjaran. Enggak di hari pertama saudara, pikantuk ganjaran itu mesti di pungkasan nih. Sing sabar lan mantep mlebu kraton swarga. Saudara-saudara, kita membutuhkan keteguhan. Kita membutuhkan kejujuran, hidup dalam kebenaran, hidup sebagai warga kerajaan Tuhan dalam keseharian. Itu yang menjadi kita menjadi warga kerajaan surga dalam kekekalan. Pastikan itu engkau miliki jaminan Tuhan, itu pasti. Saudara-saudara, akhirnya kita bisa menangkap di sini bahwa Tuhan itu adalah pencipta pakem, penulis lakon dari kehidupan. Dan jangan pernah mengambil alih itu, jangan pernah menggesernya, jangan pernah mengambil peran Tuhan atas dirimu sendiri. Meskipun betul kalau kita memakai gambaran wayang atau dalang dalam kisah ini tadi, seolah-olah kita ini hanya menjalani hidup koyo takdir. Itu yang mungkin tidak terwakili sepenuhnya dari gambaran atau mungkin lukisan yang saya pakai. Tapi dalam hal siapa yang menjadi penentu dalam kehidupan, gambaran dalang dan wayang ini rasanya cukup tepat. Apa yang kita tangkap di sini, saudara? Keadaan yang buruk bukanlah pertanda bahwa Tuhan lepas kendali. Enggak, saudara-saudara. Di situ pun Allah masih turut bekerja. Bukankah Anda masih mengingat janji Tuhan yang luar biasa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma 8 ayat 28 itu adalah pakemnya Tuhan. Itu adalah alur cerita yang harus kita alami jika kita mau menjadi wayang dan Tuhan menjadi dalang, saudara-saudara. Allah, bayangkan kalau sebagai dalang, lalu kemudian dia tinggalkan pentasnya, lagi berantem gitu ya, Gatot Koco, Kato Esoko Koco gitu, lalu kemudian ditinggalkan. Nah, ceritanya kayak apa jadinya? Untuk Tuhan gak pernah seperti itu, saudara. Dia selain pencipta pakem, tetapi juga menjadi dalang dalam lakon di kehidupan kita. Tuhan bekerja dengan kepentingan jangka panjang, dan sering sekali disinilah terjadi benturan dengan kepentingan kita yang hanya mau kini, di sini, saat ini. Padahal Tuhan menyadarkan kita bahwa kalaupun aku memberkatimu sekarang, berkat itu justru bisa mencelakakan. Bukankah tidak jarang anak-anak Tuhan kehilangan iman bukan karena kemelaratan atau kemiskinan, tapi karena kekayaan. Namun kekayaan yang tidak dikelola dengan takut akan Tuhan, karena tidak memiliki kemampuan untuk mengelola diri, hati, waktunya, keluarganya, justru diberi berkat malah jadi ambruk, remuk, terpuruk di tempat terburuk. Saudara-saudara, kepentingan Tuhan apabila kita izinkan dia menjalankan pakemnya, lakonnya, di situ kita akan membaca janji Tuhan itu masih pasti. Pertanyaan pentingnya saat ini adalah siapa yang menjadi dalang dalam hidupmu. Dan itu lebih sering dibuktikan pada waktu kapan, saudara? Pada waktu tekanan, pada waktu di masa sukar. Makanya saudara-saudara, sekali lagi, lagu-lagu lawas, karena saya melihat banyak warga senior, para sepuh yang mungkin suka dengan lagu-lagu di mana kita dibesarkan dulu. Buatlah jalanmu dalam saya. Nah, kalau kita memakai lagu ini, tetapi karena ini kisahnya dalam, saudara-saudara, buatlah pakemmu dalam saya Tuhan, dalamnya ku wayangnya. Begitu saudara-saudara. Biar kau gerakkan seturut maumu, ku ikut saja gerakanmu. Saudara, yang saya sedang maksudkan di sini adalah itulah komitmen yang harusnya kita baharui lagi hari ini. Tuhan, aku tahu hari-hari ini aku sedang dikuasai oleh emosi,
sedang dikuasai oleh ambisi, sedang ingin untuk menjadi yang seperti ini tanpa tanya apa yang Tuhan ingini. Dan kalau pagi hari ini engkau merasa ingin menjadi dalang bagi hidupmu, pagi ini Tuhan mengingatkan kita melalui kisah perjalanan hidup Abraham. No, that's not the way, my sons. Bukan begitu caranya anak-anakku. Aku yang menjadi dalang karena aku punya lakon, aku punya pakem yang hebat. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja, Allah menjadi dalangnya untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud oleh Tuhan hanya bisa terjadi kalau Dia sendiri menjadi dalang dan kita menjadi wayang, memberi bayangan kepada dunia. Inilah kehidupan yang memang Tuhan maksudkan, dan dunia akan lihat, kayaknya aku pengen jadi wayang kayak begini ini loh. Bukankah kita tahu bahwa pewayangan itu sebenarnya dimaksudkan untuk sebagai sebuah didikan, ajaran, dan saya membayangkan tetangga-tetangga kita akan berkata, aku pengen punya jalur arah cerita seperti yang engkau ceritakan, kesaksianmu yang kau alami. Dan itu hanya akan terjadi jika engkau mengizinkan Tuhan menjadi dalang, penguasa sepenuhnya atas hidupmu manusia. Mari kita minta, kalau begitu Tuhan, ampuni aku kalau selama ini aku mencoba untuk menjadi penguasa atas hidupku. Namun kali ini aku bisa berkata, jadi seperti apapun yang Tuhan ingin. Main musik, soundman, Tuhan bahkan semua yang operator LCD, semuanya kami taruh dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kebenaran firman yang sudah dikaburkan, terima kasih ya Tuhan, menyadarkan kami. Kau tolong kami Tuhan, supaya tidak ada satupun kami yang mau menolong Tuhan, mengubah pakem, mengubah cerita. Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami tunduk pada rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami akan mengalami damai sejahtera, kami akan mengalami sukacita yang Tuhan berikan. Tolong kami Tuhan apabila kami tidak menurut akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, namun marilah Tuhan turunkan belas kasih-Mu buat kami semuanya. Ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu buat kami Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Tolong kami Tuhan, apabila kami pulang Tuhan menyertai perjalanan kami. Hindarkanlah kami dari kerusakan kendaraan, dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari tangan-tangan orang jahat. Tetapi berkat dan perlindungan Tuhan itu menyertai kami sampai di rumah, bahkan selama-lamanya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, dan menikmatinya. Haleluya. Amin. Silakan duduk dulu.